Shalom semua, selalu ada kebaikan dan kemurahan Bapa kita yang baik buat kita. Sekarang saya mau sharing dari Mazmur 65 ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Di sini bisa diartikan wujud memuji Tuhan yang sebenarnya dibukakan hal baru, yaitu ketika kita menepati janji, atau bisa dikatakan itu nazar atau utang yang kita ketahui dari firman-Nya, dari kebenarannya, dan bagian kita untuk mengimaninya dengan sangat segera. Karena bagi Tuhan tidak berlaku pujian yang hanya dari bibir manis, tapi kalau kita nggak mengimani, menghidupi, dan pada ujungnya adalah menjadi pelaku, ya tetap aja kita masih banyak utang dan nazar kebenaran yang kita ketahui tapi tidak kita lakukan. Tuhan gak bisa kita buai dengan indahnya suara kita, indahnya doa kita, gak bisa. Jadi semakin kita tahu kebenaran, semakin kita harus bayar nazar untuk melakukan kebenaran itu. Bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tapi dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan untuk kita melunasi utang kita, utang kebenaran yang kita tahu untuk kita lakukan. Amin. Terus ayat 3, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ayat 4, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Jadi di sini diartikan lagi, hanya Tuhan Bapa kita pribadi satu-satunya yang menerima kita apa adanya dan selalu mendengar seruan kita, sekalipun kita penuh salah, dosa, kekurangan, pelanggaran, dan sebagainya. Makanya dikatakan di sini, Engkau mendengarkan doa. Tuhan mendengar setiap seruan kita. Dan dikatakan di sini, kepadamulah semua datang semua yang hidup. Jadi siapa yang merasa masih memiliki nyawa tapi tidak berseru sama Tuhan, yaitu tidak hidup di hadapan Tuhan. Mayat hidup bisa dibilang, tapi sungguh-sungguh hidup dalam penglihatan Tuhan. Kalau kita gak pernah berhenti berseru, berserah, berdoa, mengandalkan Dia apapun kondisinya, itu baru dikatakan kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita bukan kita lagi. Kita bisa memiliki pengharapan, mimpi, hobi, tapi jangan sampai hilang penyerahan hidup kita sama Tuhan. Jangan sampai hilang komunikasi kita dengan Tuhan, karena sama aja itu mayat hidup di hadapan Tuhan. Amin. Lalu dikatakan, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ya selama kita terus berseru, kita pun dalam lumpur dosa, kesalahan, Tuhan sanggup hapuskan dan murnikan, sucikan kita kembali. Tapi pilihan di tangan kita, mau gak kita terus berseru, bukan malah melarikan diri, bukan malah menyalahkan diri sendiri dengan semua kesalahan yang pernah terjadi. Ayo tetap bangkit, ayo tetap berseru, meminta pertolongan dan diampuni dosanya sama Tuhan. Setiap hari sering kali kita gak sengaja jatuh dalam dosa, walaupun hal-hal simpel, tapi melanggar kebenaran ya tetap dosa. Ya di saat itu
Kita nggak boleh munafik hati pikiran kita. Minta ampun segera. Bahkan minta supaya jangan kita mengulangi lagi. Kembali lagi dengan kekuatan sendiri nggak bakal bisa. Pasti ngulang lagi. Tapi semakin kita ngulang berseru sama Tuhan supaya kita menjadi pribadi lebih baik, semakin kita diberi kekuatan untuk tidak mengulang jatuh pada lubang dosa yang sama. Amin. Ayo kita mengulang terus, mengulang, berharap, berseru, berdoa sama Tuhan. Selalu ulangan bersama Tuhan itu baik, tapi ulangan karena nggak lulus ujian, ulangan diulang remedi karena jatuh terus dalam hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan, itu kutuk. Tapi mengulang terus, berseru, berserah sama Tuhan, itu berkat dan menyenangkan Tuhan. Amin. Ayo, ulangan terus di dalam Tuhan. Terus ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi di sini dibukakan, hanya di dalam Tuhan kita dikenyangkan dengan segala yang terbaik, yang dunia atau siapapun gak bisa berikan. Maka mari terus bersyukurlah kita. Karena kita bukan hanya diselamatkan sama Tuhan, tapi Tuhan terlalu rindu, bahkan menunggu kita selalu. 7x24 jam Dia menantikan kita selalu, supaya terus bersandar sama Bapa. Saat kita tertidur pun Bapa melihat kita. Saat kita bangun pun Bapa sangat mau kita komunikasi dulu melalui doa, melalui memuji Dia. Amin. Jadi biarlah sumber kebahagiaan kita bukan berdasarkan apa yang bisa kita peroleh, apa yang orang di sekitar kita bisa berikan penghargaan buat kita. No, semua itu bisa berubah. Diri kita aja bisa membenci diri sendiri. Kalau misal diri kita tidak berhasil melakukan apa yang kita pikirkan, misal kita bisa kecewa dengan diri sendiri. Jadi sumber kebahagiaan bukan diri sendiri, apalagi orang luar, siapapun itu, keluarga termasuk, bukan sumber kebahagiaan. Tapi Tuhan bilang di sini, berbahagialah orang yang engkau pilih. Jadi kenapa kita terus harus bahagia, terus merasa bahagia, terus memang bahagia, terus merasa bersyukur, terus memang selalu bersyukur. Karena kita dipilih sama Tuhan. Karena Tuhan mau ada di hidup kita. Kembali lagi, bersyukur bukan hanya sesuatu sudah terjadi, tetapi bersyukur itu artinya kita bersuka ada Tuhan di hidup kita. Jadi tidak ada alasan kita gak bersyukur, gak ada alasan kita gak bahagia. Kalau kita bahagia karena ada Tuhan, Tuhan lebih berharga dari apapun. Dalam kesesakan sekalipun, kalau kita bersuka karena ada Tuhan di hidup kita, kita tetap tidak akan merasa sesak, bahkan tetap mengucap syukur. Amin. Dan dikatakan di sini, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Kembali lagi, bukan hanya bahagia saat kita di dalam Tuhan, kenyang. Kalau kenyang dari dunia, terlalu kenyang, bisa kelebihan gula malah, bisa menambah berat badan. Tapi kita kalau over kenyang dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan perhatiannya Tuhan, kalau over perhatian Tuhan buat kita,
over kasih Tuhan buat kita, over pemberian cintanya Tuhan buat kita. Itu benar-benar baik banget untuk pertumbuhan mental, jiwa, pikiran, roh kita dalam segala hal. Tuhan terlalu over buat kita, jadi gak ada alasan kita minus di dalam Tuhan. Kita juga ayo over di dalam Tuhan. Berlebihan dalam hal lain itu gak baik. Terlalu banyak makan jadi penyakit, terlalu banyak tidur jadi penyakit juga, gak baik juga. Terlalu kerja banting tulang gak baik juga. Tapi terlalu berserah sama Tuhan, terlalu berharap sama Tuhan, terlalu bersyukur sama Tuhan, terlalu bersuka karena Tuhan, itu sehat untuk segala sesuatu dalam aspek hidup kita, apalagi roh kita. Ayo kita overdosis buat hidup di dalam Tuhan, overdosis buat bergantung aja sama Tuhan. Bukan overdosis pada hal yang lain, overdosis pengen banyak harta, overdosis pengen banyak tabungan berkelimpahan, overdosis pengen dipuji-puji orang, overdosis pengen jabatan naik dan naik. Kita punya keinginan hal-hal itu tidak apa-apa, tapi kalau overdosis maksudnya melakukan segala hal di luar kapasitas kita atau agak menyimpang dari kebenaran, yaitu overdosis yang jatuhnya nanti ketagihan untuk melakukan hal yang semakin gak benar dan ada kutuk di balik itu. Jadi dalam hidup ini kita harus tetap menjaga hidup kita stabil dalam memimpikan sesuatu, stabil dalam mengharapkan sesuatu, stabil dalam mengerjakan sesuatu, stabil juga dalam menjaga kesehatan, makanan. Jangan berlebih, terlalu menjaga kesehatan, ada juga itu, terlalu menjaga postur tubuh, jadinya gak makan, jadinya nahan lapar. Akibatnya apa? Kena lambungnya bermasalah. Jadi segala yang berlebihan di luar Tuhan itu gak sehat. Tapi semakin kita overdosis di dalam Tuhan, overdosis doa kita, overdosis pengharapan kita, overdosis mimpi kita di dalam Tuhan, itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menyejukkan telinga Tuhan mendengar seruan kita, dan sehat untuk segala aspek hidup kita. Seperti ada berkata di firman-Nya, hati yang gembira adalah obat. Gembira bukan berarti masalah penyakit sudah sembuh atau masalah sudah ada uang untuk berobat atau sudah ada solusi untuk sesuatu masalah. Bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan bilang bersukacitalah dahulu. Itu maksudnya kita tancapkan iman kita di dalam pergumulan itu. Kalau karena Tuhan segala sesuatu dapat menjadi yang terbaik kelak. Itulah dasar kita bersyukur. Bersyukur kembali lagi artinya bersuka karena ada Tuhan di hidup kita. Bukan bersyukur kalau sesuatu sudah terjadi. Itu orang-orang yang tidak kenal kebenaran Tuhan. Amin. Lalu lanjut ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Di sini bisa diartikan, Tuhan menjawab setiap seruan anak-anaknya sesuai dengan karakternya Tuhan, yaitu dahsyat dan penuh keadilan, bukan sesuai dengan apa yang kita mau aja.
Bukan kita yang setir Tuhan. Tuhan yang setir hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi Tuhan menjawab doa berdasarkan karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan apa? Penuh kasih dan adil. Dan karakternya apa? Dia selalu dahsyat. Dahsyat dalam memberkati, dahsyat dalam memulihkan, dahsyat juga dalam menegur supaya bertobat. Seperti kisah ketika Daud harus bayar harga akibat dosanya. Dahsyat juga kan ujian dari Tuhan. Jadi Bapa kita dahsyat. Karena Tuhanlah yang tahu yang terbaik untuk segala sesuatu. Jadi apapun seruan hati kita, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang sedang dialami, harus dialami. Ayo terus berserah dalam kehendaknya Tuhan. Dan biarlah kehendaknya itu mutlak kehendaknya yang terjadi. Bukan keegoisan, apalagi kalau hati masih sungut-sungut, masih dongkol, apalagi penuh dendam. Makin Tuhan gak mau dengar isi hati kita, isi doa kita yang seperti itu. Jadi kembali lagi, bukan kita yang setir Tuhan. Tuhan bukan hanya menyetir hidup kita. Dia kasih kita pilihan bebas. Tapi Tuhan yang empunya hidup kita 100%. Bukan hanya menyetir hidup kita. Seluruh aspek hidup kita, Tuhan yang terbaik pasti merancangkan masa depan yang terbaik. Jangan pernah kita paksakan kehendak, keinginan kita untuk Tuhan harus lakukan. Tapi biarlah kita paksakan diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, sedikit demi sedikit, karena ada Tuhan di hidup kita. Secara manusia gak gampang, tapi terus aja andalkan Tuhan. Kuasanya nyata mengubahkan kita menjadi lebih baik pribadi dan setiap isi pikiran kita juga. Tuhan yang nyetir hidup kita ya, bukan kita yang nyetir jawabannya untuk kita. Amin. Ayat 9. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Amin. Jadi dikatakan di sini bisa diartikan apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, selama kita hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, selalu ada sorak-sorai, damai sejahtera yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Amin. Ya, ketika terus kita takut akan Tuhan, kita takut tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita takut tidak mendisiplinkan hidup kita, cara kita berpikir, cara kita bicara, cara kita bertindak, ambil keputusan, kita takut tidak sesuai kebenaran, maka di saat itulah akan ada luapan sorak-sorai dari hati kita. Karena di hati kita ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu meluap dalam hati dan hidup kita. Sehingga terpancar sikap hidup kita sesuai dengan buah roh yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
Seperti di firman-Nya, takut akan Tuhan adalah sumber segala sumber. Takut itu wujud menghormati Tuhan, bukan ketakutan. Kalau orang ketakutan malah menjauhi apa sumber yang menakutkan itu. No, kita takut untuk tidak melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita terus takut dalam tidak melakukan yang benar, maka damai sejahtera, luapan sorak-sorai hati kita, roh kita, Roh Kudus di hidup kita, bahkan malaikat di surga ikut bersorak-sorak untuk sikap hidup kita yang terus memilih takut di dalam Tuhan. Gak boleh takut dalam hal apapun, termasuk trauma apapun. Itu gak boleh. Karena trauma itu tandanya kita gak menganggap Tuhan ada dan memulihkan kita. Kalau kita menganggap Tuhan berkuasa atas segalanya, kita gak perlu ketakutan atas apapun itu. Tapi kita harus takut sama Tuhan, takut tidak melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya, hati yang lembut, itu membuat kita melakukannya. Hidup takut, bukan ketakutan di dalam Tuhan. Amin. Terus di sini dibukakan juga upah dari takut akan Tuhan, upah dari menghormati Tuhan. Ayat 10, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ayat 11, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Wow. Ayat 13, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. 14, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembu-lembu berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Jadi bisa disimpulkan di sini, kalau di dalam keadaan proses atau tantangan apapun, ibarat sedang di padang gurun sekalipun, tapi kita anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berikat pinggangkan kebenaran firman-Nya, pasti kita akan tetap bisa bersorak-sorai, bahkan damai sejahtera, sekalipun ombak kehidupan kita sedang pasang surut, sedang jalan buntu misal. Tapi gak ada alasan Tuhan, Roh Kudus-Nya, kekuatannya luntur dari hidup kita. Kekuatan kita bisa luntur. Segala yang terjadi bisa luntur, bisa simpang siur, bisa naik turun. Tapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan senang ada di hidup kita, itu gak akan luntur. Amin. Jadi biarlah kita menikmati lemak-lemak kebenaran firman-Nya. Ibarat makanan, lemak itu kan enak ya, walaupun gak baik buat kesehatan. Tapi lemak-lemak kebenaran firman itu manis dan baik untuk semua aspek hidup kita. Ayo tetap semangat di dalam Tuhan, semangat mengulang-ulang hati yang berharap dan berseru sama Tuhan, semangat selalu takut tidak melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, semangat menjadi manusia yang hidup
hidup terus berseru sama Tuhan. Jangan seperti mayat hidup. Karena kalau tidak berseru sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seperti mayat hidup jatuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.